Nah, jadi akhirnya ujung-ujungnya kembali kepada persoalan yang lebih inti lagi. Kenapa Anda tidak mengakui kebaikan Allah? Kenapa? Ya karena selama ini Anda merasa berbuat sendiri. Bisa pintar ya karena wakal. Bisa nasugi karena bekerja keras. Bisa naik pangkat karena ngerasanya sogok sana sogok sini. Bisa nasugi karena rabut mana rabut mene. Kan gitu. Semuanya diklaim adalah hasil diri sendiri. Hasil dari upayaku. Ya. Jadi ujung-ujungnya mah secara simpel saja. Sangkem mah ngomong la haula wala quwata. Tapi atine ngomongnya li haulun wali quwata. Mulut iya, saya tidak punya daya upaya apa-apa. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Itu mulut yang ngomong. Hatinya aku punya kemampuan, aku punya kekuatan. Ya jujur ya kan begitu. Itu salah satu kontradiksi dalam diri kita sendiri. Sehingga kita diklarifikasi, Anda terkaget-kaget sendiri. Kok begitu? Ya memang iya. Itulah hal yang kontradiksi begitu. Dua hal yang paradoks berkumpul dalam dirimu sendiri. Jadi hal-hal yang paradoksal itu sendiri juga memang dalam keseharian kita lakukan. Dari teori Sigmund Freud sendiri memang manusia itu sendiri juga punya insting of destruction. Insting menghancurkan sendiri. Di samping insting of survive. Insting untuk mempertahankan kehidupan juga punya insting untuk menghancurkan. Memang dibuat seperti itu. Ya. Jadi barangnya mah adonan istilahku diublak-ublak ya kan Gusti Allah kok jago niku barangnya mah. Iya kan? Ya kalau kamu mah ngublak banyak orang lengak, sementara bisa maning orang. Ini menyatu dong sama. Jadi kamu juga potensial untuk berbuat baik, kamu juga potensial untuk berbuat jahat. Sesungguhnya bisanya dia jahat karena ada dukungan. Bisanya ada dia berbuat baik karena didukung ini. Jadi tergantung pihak pendukung ini mau mendukung kemana, itu persoalannya. Ya super egonya itu yang mendukung. Iya, al-anal a'la. Super ego itu dalam istilah psikologi bahasa Arabnya namanya al-anal a'la, super ego. Kalau egonya al-ana, bukan ana, al-ana, ana dipakai al-ana. Dan kalau idnya namanya al-huwa. Yang ketiga itulah. Nah, itu. Makanya jadi ketika al-ana itu lebih tampil, ego itu tampil, ya itulah yang terjadi. Jadi ketika orang melakukan kejahatan kan dari egoismenya juga. Yang penting gue senang, orang susah masa bodoh kan gitu. Duit kumbung-bunga, jadi kentik. Padahal lagi butuh untuk obat. Yang penting gue senang. Iya. Ya ketika motor sedang lewat dibabak pakai pedang. Jungkol, orang bini jadi janda. Anaknya jadi yatim. Motor harganya berapa sih? Cuma ngakalin mah. Ya kalau mencurinya 6,7 triliun pantas mateni wong. Mungkin maka dari motor pidas. Bermotor wis kalau 3 tahun kan susut harganya. Paling mau 7 juta. Memangnya nyawa manusia 7 juta harganya. Lah iya. Jadi setiap apapun kejahatan yang kamu lakukan itu pasti tidak logis. Sangat tidak logis. Iya. Tuh Zira membodoh uang.
Sampai akhirnya dia menanggung kerugian, rumahnya disita, mobilnya dijual. Hidupnya sengsara. Kampung-kampung di Jakarta, nyosor jembatan gara-gara dibebodohin sirah. Kenapa sih dah Tegal bisa itu? Anda pasti tidak akan bisa menjawab. Iya kan? Dan uang yang kita peroleh dari cara seperti itu juga bukan untuk hal yang bermanfaat, untuk berfoya-foya, untuk sebagainya. Oke, sekarang saya nanya, mereka para pelacur atau lelaki yang suka melacur pernah mendengar nggak penyakit HIV AIDS itu? Saya bilang tahu, Mas Sabuk. Jadi siapa nih? Beli kerungu. Yang pamflet nih pasar-pasar nih puskesmas ini TV nih koran. Oh picak kan? Balik pelacur picak. Wong lanang sing lok pelacur picak apa? Konon. Ya virus nggak kelihatan. Tapi orang yang mati karena bergelimpangan korban virus HIV itu setiap hari bergelimpangan dan di Indonesia udah ribuan jumlahnya. Ya, bukan kok beli-beli aja sih. Kenapa? Menantang maut kan? Dia menantang maut kan? Iya, menantang maut. Itu namanya instinct of destruction itu. Ya, jadi kita tuh memang seperti itu, mengalir sendiri. TV oleh tuku nembe oleh segini masih anyar, dipeprak karo palu, anak beli bener semua kok. Piring dibanting, orang tuku mana kok? Lah iya, itulah namanya instinct of destruction itu. Itu pembawaan dari sononya kita itu juga merusak barangnya. Jadi karena manusia itu diberi potensi merusak, dan malaikat juga tahu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia yang akan menimbulkan kerusakan ini, membuat kerusakan? Yang rusak. Kita merusak diri kita sendiri. Gitu. Sebetulnya mah nggak usah dirusak juga rusak sendiri sebetulnya. Artinya ya itulah. Iya. Sekalipun dipakai dengan baik-baik juga rusak juga. Itu kan mobil anyar. Sadina dilus-lus baik, tetap rusak. Cuma kan rada awet barangnya mah. Sadina dimasukin telu, longan yang mana, dilap mana, dikit mana, di kompon mana. Iya. Lama-lama rusak nggak? Rusak. Nah lama sih di kumbah-kumbah sih. Si mudah sih. Ya barangnya mami yang nambah ngawet-awetiku barangnya. Itu wa ahlul ayan ata'u hubban wa syukra. Dan ahlul ayan itu mentaati. Itu artinya sudah makamul musyahadah ya. Yang sudah bisa melihat kebenaran. Itu atau mereka mentaati perintah Allah itu hubban wa syukran, karena rasa cinta dan rasa terima kasih. Wa huwa maqamul anbiya wa khawasul awliya. Makam para nabi dan wali-wali khusus. Wali khusus. Masa wali kukuk.
Begitu. Qala alaihi salatu wassalam, afala akunu abdan syakura. Kanjeng Nabi pernah bilang, bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Itu. Ya artinya ketika laqad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara gitu tuh, ketika dijamin Nabi tidak akan salah, Nabi tidak akan maksiat, Nabi dijamin dan semua sudah diampuni semua. Kata sahabat, kok masih rajin aja? Gitu. Ya, bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Jadi terlepas dari perintah atau tidak perintah, tanpa diperintahkan pun ya dia tetap melaksanakan berbuat kebaikan sebagai tanda ucapan terima kasih. Saya kira ya mungkin diantara anak juga ada yang berterima kasih kepada orang tuanya, ya kan? Ada yang tidak berterima kasih juga ada. Yang berterima kasih ketika orang tuanya tua ya dirawat, dipelihara, dibawa ke dokter, ke rumah sakit, ditungguin, dipejetin sampai tekan dicewoki. Iya anak. Sing beli melas ya anak. Ya, nyewa ke manyewa ke mumpe karo sikil. Nyewa kane. Iya. Iya, atau nyuruh orang suruh nyebokinnya. Fal hikmatu 'inda ahli al-batin fi wujubil khidmati innama hiya izharun li sitri sirri rububiyyati allati hiya fi madahiril ubudiyah. Jadi hikmahnya menurut ahlul batin dalam hal kewajiban mentaati perintah itu, fi wujubil khidmah, kewajiban berkhidmat itu innama hiya izharun lisitri sirril ubudiyah, untuk menampilkan izhar ya, untuk penampilan lisitri sirril ubudiyah, atas ketertutupan rahasia ketuhanan allati hiya fi mazahiril ubudiyah, yang ditampilkan dalam bentuk pengabdian. Farrububiyah bila ubudiyah, maka ketuhanan tanpa pengabdian naksun, ada kekurangan, yaitu tidak bisa kelihatan. Dari mana bukti ketuhanannya kalau tidak dibuktikan dengan pengabdian kita? Bagaimana Anda menganggap Allah sebagai Tuhanmu kalau Anda tidak membuktikan dengan pengabdianmu kepada Allah itu? Atas dasar apa Anda mengatakan dia Tuhanmu kalau kau tidak memberikan pengabdian kepadanya? Iya kan? Apa artinya pengakuan kamu sebagai santri cadang pinggang tapi bakat tekongkon bilokatan gelem? Itu kan persoalannya. Apa maning sedih aja ngecek kita, betul ngaku santri cadang pinggang. Anu belesak anak kita, tapi mangan ini kan, yang isinya ini kan. Sih dokter mukonon. Si pribe, ya itulah. Kamu ngaku hambanya Allah. Kamu ngaku Allah sebagai majikan kamu. Tapi ngaljin yang ngumbangi Gusti Allah beli kerasa sih aku. Ya. Mengecilkan Allah, tidak menghormati Allah, menjelek-jelekan Allah sampai tekan ngumbangi Gusti Allah. Iya. Iya. Begitu melihat sawahnya gabung semua,
pulang membawa kemarahan, lawang ditajong, dobrak, ngumbangi siapa kun gua? Sing beli data kenapa dinenira? Ya, iya. Jadi ujung-ujungnya saya paham bahwa ketika Anda marah, artinya Anda menolak ketentuan Allah. Iya. Iya. Yalzam ali ibtalu hikmatihi, yang harus dibatalkan hikmahnya itu ya. Artinya ya, bagaimana Anda mengatakan dia majikan saya kalau Anda tidak mentaati perintahnya. Wal ubudiyah bila rububiyah muhalun la yutasawwar wujudu. Demikian juga pengabdian terhadap sesuatu yang tidak ada majikannya. Muhalun, tidak mungkin terjadi. Saya mengabdi kepada siapa? Tidak kepada siapa-siapa. Ya bukan pengabdian sebenarnya. Iya. Anda bekerja kepada siapa? Enggak punya bos. Bosnya siapa? Enggak ada bos. Jadi gimana? Bekerja sendiri. Ya jangan-jangan Anda menjadi Tuhan sendiri. Dan ini yang terbanyak terjadi. Malah justru manusia bekerja untuk dirinya sendiri. Karena yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Orang lain nggak pernah dipikirkan. Apalagi sang pencipta. Dan memang iya. Iya, makanya Allah juga berfirman dalam bentuk pertanyaan, afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawahu. Apakah Anda enggak tahu orang yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan tuh? Dia tahu. Iya. Ketika apapun yang kau lakukan untuk dirimu, berarti itulah dirimu adalah majikanmu itu. Jadi kalau menyembah berhala mah kelihatan Tuhannya berhala. Kelihatan musyriknya. Tapi ketika dia menyembah dirinya sendiri, pokoknya apapun yang disuruh oleh nafsunya dia kerjain semua. Langkan bengi. Ya, jadi artinya bahwa orang yang bekerja freelance, apa kerja freelance tuh, artinya ya seorang entrepreneur sebagai bos sendiri kan, dia ekspor sendiri, impor sendiri, ngitung sendiri, ngatur sendiri, dia nggak ada yang merintah kan, dia bos kan. Artinya untuk siapa Anda bekerja? Untuk diri sendiri. Nah, selama ini ketika engkau mengklaim untuk dirimu sendiri, selama ini yang kau gunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada dirimu, itu dari mana Anda dapatkan? Lima-lima akal makanya. Seorang pengusaha garap kirim beras, terkait dadak ngerampok, mana? Berasnya datang garong ning helar siapa, ono ka? Entrepreneur mohon kok. Lah iya. Jadi ketika kita menggunakan fasilitas apapun tanpa seizin pemilik, itu kan perampokan. Makanya setiap mau memakai apapun
nyuwun punten, kula nuwun dulu kepada sang pemilik. Nah, bahasa yang standar itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Paham boleh? Pilih dan atas nama. Iya. Paham benar. Mau makan, mau minum, mau mandi, mau apa saja semua itu ya minta izin dulu, punten maning, punten maning. Iya, iya. Iya, diinstal ya. Iya, iya sudah diinstal ya. Jadi virusnya sudah dibikin. Virus yang merusaknya dibikin ya. Kita belum punya antivirusnya gitu ya. Pada saat itu bekerja, apakah saat itu kita justru sebagai victim, sebagai korban dari Islam? Iya. Atas dasar apa kita dijustifikasi, kecuali mungkin orang yang sudah bisa kontrol pada saat meledak dia tidak kontrol itu salah. Ya, karena persoalannya kita jangan menganggap sebagai you may be a victim ya. Jangan lalu Anda menganggap saya sebagai korban karena sudah diinstal dari sononya. Ya tidak seperti itu ketika kejahatan sudah dibuat oleh Allah, didesain semuanya. Karena di situ kan ada satu tonil panggung sandiwara yang ingin menampilkan terjadi konflik, logika konflik di atas panggung itu supaya lakonnya serem. Yang menarik kan adanya pertarungan ini. Nah makanya nanti tujuan akhirnya mah bukan menang dan kalahnya, bukan berhasil dan gagalnya, tapi bagaimana Anda berakting melawan kejahatan itu. Itulah jadi dinamikanya di situ. Maka kita logika dinamika kita inilah yang mewarnai dalam bentuk pemikiran-pemikiran teologi kita ini. Sehingga artinya ketika saya sudah membangun satu pemikiran yang dinamika pemikiran ini, melihat pertengkaran antara Mu'tazilah dengan Qadariyah Jabariyah, saya ketawa sendiri. Iya kan, Mu'tazilah demi tegaknya keadilan dia tolak qadar dan qadar. Iya kan, Jabariyah semuanya Allah yang menentukan. Ya itu kan jadi ya kalau saya melihatnya kan, makanya saya kan bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah. Ya, itu. Ya kita membangun satu pemikiran yang dinamis ya, dinamika pemikiran kita, memahami kehidupan yang dinamis ini. Jadi faktor dinamika kehidupan itulah yang perlu kita pahami ini. Nah kalau nggak ada kejahatan, yang nggak ada lucunya dong. Mungkinkah kita menonton film, pacaran, makan, tidur, jalan-jalan, makan, tidur. Ini depan dia enak ya. Iya, sekarang kan gulet ya, belum. Iya. Mana tukarannya? Dapat tembakan ya itu. Ya di situ. Jadi artinya begini. Kita pun tidak usah berharap bahwa kita mampu akan menghapuskan kejahatan dari bumi ini. Sulit. Makanya kerja polisi sebetulnya yang penting merazia warung remang-remang, merazia minuman keras yang rajin. Kalaupun masih tetap menjamur pelacuran di sini, itu polisi hebat kalau tiap hari melakukan razia. Bahwa dia telah bekerja. Jangan lalu karena pelacuran tetap ada, kita katakan polisi gagal. Ya tidak, tiap hari merazia aja. Ya kalau kejahatan hilang sama sekali, ya sudah pensiun semua polisinya. Kerjanya apa tuh dengannya? Paling pripit. Ya iya. Ya nggak bisa. Itu
perjudian, pelacuran, mabok, pencurian, ya itu adalah fenomena kehidupan di dunia yang tidak bisa dihilangkan. Coba kasih tahu apa resepnya untuk menghilangkan korupsi, menghilangkan perampokan, pencurian, mabok-mabok, semua muharramat yang haram itu kira-kira hilang dari bumi ini. Mana resepnya? Ya nggak ada. Kita hanya diperintahkan untuk memberikan perlawanan. Nah, bukan untuk menghilangkan. Karena kehidupan dunia ini selagi ada kejahatan dan ada kebenaran, ada hak dan ada batil, itu pertanda dunia masih berlangsung. Nantinya apapun yang kalah, apakah kebatilan yang kalah atau kebenaran yang kalah, berarti itulah ending, itulah akhiran dari kehidupan. Anda tidak melacur. Di mana hebatnya Anda disebut mampu hidup tanpa melacur, kalau memang di dunia tidak ada pelacuran. Iya kan? Di mana hebatnya Anda meninggalkan minuman keras ketika minuman keras sudah tidak ada di dunia ini? Sih, ribet. Iya. Ya, seperti itulah. Secara ideologi kita kehidupan dunia, kita punya cita-cita yang hampir telah tersosialisasikan ke seluruh dunia, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama, ya kan? Yang harus kita jaga lingkungan hidup ya. Dari pencemaran, dari pengunduran hutan, dari perusakan lautan, sehingga Amerika punya hak memprotes Indonesia ketika Kalimantan terjadi penggundulan, karena sudah merasa bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Ide-ide universalisme itu, apakah itu sosialisme atau komunisme, apakah itu Islam, apakah itu gagasan Alexander the Great ya, membuat dunia menjadi satu. Itu terjadi, tapi ya sulit untuk terjadinya. Kenapa? Ya karena Allah membuat kepentingan kita berbeda-beda. Dan Allah juga membuat keserakahan ada di dalam diri kita. Kalau ada bagi-bagi tumpang, paling ulus tidak kurang butuh si paling akeh dewek. Singkari membeli kebagian jelas berjalan kon, yang penting mulia ke. Nah, antar negara juga sama. Amerika pengen dapat paling banyak, kan gitu. Sulit. Ayo barang-barangnya, kira-kira saya irisan, kapan kah? Sesangkiran kan kah, keracakan kah? Daripada modar kabel ya. Jadi itu tuh alkohol di apotek yang 70% dicampur dengan utan, dicampur dengan extra jos. Ya terus dinung ya mabok ya mati telut aja bang dua. Raja Jawa aja bang doang. Ada sendiri. Coba. Jadi sampai sulit ketika minuman keras dirazia terus. Iya kan? Akhirnya barangnya menjadi langka.
berakibat harganya semakin mahal. Karena mahal, akhirnya meracik sendiri. Karena meracik sendiri, pada modar. Iya, sebetulnya setelah kita dilarang memproduksi, kan gini. Pernah ketika ada penghancuran minuman keras di kapal Kandang Haur, ditonton oleh masyarakat dan tokoh ulama, di selenter minum keras. Saya masih ingat ada komentarnya Kiai Satori, dari Kiai Haji Satori dari Kempedo. Ya percuma yang dirazia warung-warungnya. Yang lebih efektif ya pabriknya aja ditutup. Warung dirazia, di suplai lagi oleh pabrikan. Ya sekarang saya terusin. Kalau pabriknya ditutup, ya tetap impor nantinya. Iya beli. Iya. Impor dilarang, ya diselundupkan. Nggak pernah selesai itu persoalan. Kapan mau selesainya? Ya enggak. Yang penting kita buktikan bahwa kita telah memberikan perlawanan. Itu saja kok. Makanya inti kehidupan itu kan mujahadahnya ini. Lamun sira rasa males dihapus, langkah males sembayang bokol ngaju. Ya nggak ada artinya, karena nggak hebat. Yang hebat itu adalah Anda melawan kemalasan Anda, itu yang masalah. Ya justru karena itu jadi menjadi kita harus memahami dinamika kehidupan itu seperti itu. Jadi siklusnya itu sama. Kehidupan berbangsa bernegara juga sama. Pertama tadinya orang-orang idealisme, para patriot bangsa berjuang berkemudian kelompok generasi pendobrak mengusir Belanda, mendirikan negara Indonesia. Udah selesai, lalu generasi berikutnya yang menata, ya kan begitu. Yang berikutnya yang menikmatinya, akhirnya merusak, bubar maning. Kowe gawe men kon. Iya, bubar maning negara bubar. Terus tadi bilang terus akan bersatu menjadi federal maning kon. Ya bolak-balik begitulah berputarnya seperti itu. Ya, bukan persyaratan untuk bubarnya suatu negara itu sudah lengkap. Makanya kita hanya bisa berdoa. Makanya setiap malam Sabtu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan diawet-awet aja gelis bubar konon. Sebab kalau tidak ada perubahan-perubahan mendasar dalam tatanan sosial kita, ya terpaksa Pak bubar. Ketika rakyat merasa tertindas, rakyat nggak ada yang ngurusin, tidak ada kasih sayang, orang sakit karena nggak punya uang mati, orang pengen belajar nggak ada biaya nggak bisa sekolah, ya, itu kan menghilangkan rasa cinta tanah air. Nah kalau negeri ini sudah tidak ada yang mencintainya, siapa yang mau membela? Ya nggak ada, ya bubar. Orang bisanya cinta kan karena diurusin. Karena dibaikin, diopeni. Ya bakal beli diopeni dari mana munculnya cinta? Ngatur sih Ramah. Aduh. Ya bagaimana kita akan jatuh cinta, bagaimana kita akan sayang sama orang tua. Ketika orang tua kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngurusin, nggak pernah nyekolahkan, ditinggal kabur-kabur berabi maning, anak kedendam kabeh ini. Iya. Makanya kan gejala-gejala
dendam sosial itu muncul kan setiap hari ketika orang bikin rumah mewah yang puluhan miliar di atas, di tengah-tengah rumah kumuh, itu kan menimbulkan persoalan. Itu persoalan. Ketika kebijakan itu dipahami, ini pernah menjadi isu dan itu dituruti, oke deh, berarti amoral bikin rumah mewah di rumah di rumah tengah-tengah kumuh. Sekarang yang kumuh di Priok, yang rumah mewah di Kemang, itu kan berarti memecah belah bangsa. Ini kelas miskin kelas kaya kan, atas dasar apa bangsa dipisah-pisah, yang kaya miskin? Gimana lagi? Ya saya sulit persoalannya. Yang penting ya minimal gini aja lah, jangan sampai ada orang terlalu banyak makan sampai kelemakaran tekang mati. Ana maning sing klenger tekang beli mangan tekang mati karena beli mangan. Jangan itu dong. Ya kira-kira pada mangan kabeh kono. Ya wajar sih mangan sate, mangan endog, mangan oncom, ndas petek. Ana sing karo kecap, penting mangan. Jare sapane pedang, ndas pedang mambes enak kalau. Kalau godong pace, pedaku ya dipai kelapa, dibungkus kelapa ke pepes. Sing dipangani kelapane baik, pedane dirawati maning. Nah, kok sore dipai kelapa maning pepes maning kono ndek paham sih dam. Pada zamannya saya kira itu aja kok. Ya, artinya begini. Ini kan kenyataan. Orang itu sakit, warga negara jatuh sakit, kena kanker, harus dioperasi. Datang ke rumah sakit, dok, saya nggak punya duit, tolong saya dioperasi. Nggak bisa. Dok, kalau nanti saya mati, urusan siapa? Matilah kau. Seperti itu kekejaman sosial kita itu. Dan saya pernah sakit hati, tapi sudah saya lupakan. Anak saya sakit, sudah dibawa oleh ibunya. Saya lagi ceramah, jadi sebutan nggak bisa. Saya ceramah ke rumah sakit, ke pelabuhan. Bawa istri saya, anak. Lagi kelojotan mungkin kijain. Dimintain DP dulu. Kata saya, ini urusin dulu, nanti semua sama. Saya punya ATM, nanti mau ambil uangnya. Nggak bisa DP dulu. Belum tuh beli. Ya mbak, jaminan ada uangnya ini, tolong diselamatkan dulu, diobati dulu, terusan dulu. Ya harus DP dulu. Bayangkan. Nah, iya, sehingga menyebabkan akhirnya terlambat, harus nyari ATM dulu, semakin parah kan. Lah mau anaknya bitar, miberiben diterangkan, mati kan. Ada yang menangisinya, nggak ada kok, percayalah, tidak ada yang menangisinya. Nah itu kan, jadi karena perlakuan semacam inilah kita melihat anak-anak bangsa yang tidak sekolah karena nggak ada biaya. Pada diantara anak-anak kita ada yang cerdas, yang jenius, tapi nggak ada biaya, nggak bisa sekolah. Nah kalau kondisi seperti ini terus menerus, maka kita ini sepertinya hidup di negeri orang lain. Kita ini orang asing kok. Iya, hidup di negeri seperti orang asing. Ya alasannya nggak ada dana. Untuk jaminan kesehatan nggak ada dana. Untuk jaminan pendidikan alasnya nggak ada dana. Tapi bakas yang dicolongi mana? Iya. Iya, ya nggak usah menyebut nama lah. Kan kajian masih mana beli ngomong yang menyebut nama itu.
Itu kan persoalannya. Ya. Iya. Yang anehnya lagi di antara masyarakat kita ini, ketika ada orang yang dulunya susah, suaminya narik beca, istrinya dagang rujak, karena saking hematnya, karena tekunnya, karena bertahun-tahun bisa buka warung, ya kan bisa beli motor, anaknya bisa mesantren di cadang pinggan, tangganya kayak ibur, nyupang ya kan. Banyak yang tidak suka, ya Allah ya Rabbi, boro-boro melihat tangga yang tadinya miskin sekarang baru mulai tumbuh berkembang, bisa beli motor, bisa nyokan. Bukannya orang tuh merasa ikut bahagia ada temannya, malah sakit hati. Kenapa terjadi manusia seperti itu? Itu juga dicipta oleh Allah. Iya kan? Kok kenapa sih Allah bikin orang jahat, bikin orang bener? Lah biarkan dia sang penguasa kok. Nyong sila nyong kidalang jadi umbangin tuh beli. Kita gaya lakonnya ke Arjuna Wiweha kini, lakonnya ki. Aja apa itu? Iya, ya kidalangnya terserah. Iya. Kidalang mau bikin lakon, ngapain kita ngatur? Ya tinggal nonton pasti bener sih. Nah iya, syukur jadi raja, ya lakonnya begitu. Makanya jadi kembali, setiap Allah mengutus seorang nabi, itu juga Allah buat pendampingnya, sing tukang recokannya. Iya. Biasanya bakas seriku awalnya kalah dingin, nah akhirnya menang orang. Gitu. Gitu. Ya Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, dan seterusnya. Iya. Ya mungkin cerita Nabi yang mulus enak pun Nabi Sulaiman ya. Iya kaya raya. Iya, pulang juga mancing surganya paling akhir Nabi Sulaiman. Kakek dunia sih. Sementara bitar mah wis ning swarga lagi selonjor kebat. Wong sugih teh masih dijabab kan. Mancing neraka 3 kali. Kanan ya. Iya, yang itu neraka mancing neraka kali. Konon. Pakasih melarat gelis. Ya justru karena itu bahwa pada akhirnya mah ketika kita memahami seperti itu, bahwa panggung sandiwara itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya how to be king on yourself. Bagaimana Anda menjadi raja di dalam diri Anda sendiri. Yang perintahnya dipatuhi. Ya kan, yang gebragannya ditakuti. Ternyata sang komandan loyo siraknya. Komandan loyo. Maju. Perbleger kabeh. Balik kanan, balik kiri. Maju jalan, pada turu. Iya. Ya itulah kenapa. Nah itulah makanya kita itu harus mampu mengkondisikan kita sendiri supaya sang komandan ini berwibawa tuh gimana. Ada exercise-nya nggak? Ya ada, itu namanya mujahadah itu. Nah, iya. Nah, mujahadah itu bermacam-macam, tergantung pada mursyid dan tergantung kepada muridnya. Mursyid juga memperlakukan murid itu berbeda-beda. Ya karena penyakitnya sini.
Ana sing penyakitan yang sobude ana. Penyakit yang doyan rabine ana. Sing malas turu be ana. Ya obatnya kan lain-lain. Ya, sing ana kerjane kekekan be ana. Iya. Iya. Ya kita yang ada di sini juga punya penyakit, punya kelemahan yang berbeda-beda. Tapi saya yakin semua punya kelemahan. Pasti punya kelemahan. Dan kelebihan juga ya berbeda-beda. Di samping, kenapa Allah bikin kemampuan, kelebihan, bakat berbeda-beda? Ya sengaja biar rame. Bisa lo gaya makan ini. Jawabannya sambil rame, bersihane emang pengen sepi-sepian dah sih pripun mana? Ya kau doana sing kasude, kau doana sing mulia. Jadi ya memang seperti itu. Bahwa kita sendiri juga sebetulnya jangan Anda bayangkan ketika Anda seumur hidup tidak pernah sakit, apakah Anda bahagia? Tidak. Anda perlu sakit. Apa usaha mulus bae perlu kudu bangkrut dini sih kono. Ukurannya pirang tahun ya terserah 3 tahun 4 tahun. Engko jengkel mana kono kah? Iya, anane batangi. Jadi yang penting adalah Anda bersungguh-sungguh untuk bisa berjalan. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Yang penting jangan kapok. Nah makanya wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak akan ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Putus asa itu bukan beli tambang gantung diri, termasuk bungkes juga itu gejala putus asa. Orang putus asa itu orang yang melarikan diri ketika menghadapi persoalan. Tidak menyelesaikan tapi melarikan diri. Kecil tinggal lunga. Bu aja beli yang sih. Iya, jadi ukurannya saya lagi dagang, rugi. Ya dagang mana? Rugi mana? Dagang mana? Sampai tekang mati melarat purus gitu. Kader saya tugasnya dagang dudu sugi tugasnya kok. Ya sugi ya bagiannya sirah, melarat bagiannya sirah, tapi yang penting dagang dilakoni. Iya. Ya barangnya mah wedening ceplek. Sing agak ceplek. Balik telat-telat ceplek. Ya justru karena itulah. Enggak usah takut istri, enggak usah takut. Jangan takut kepada siapapun. Lah iya. Yang penting kita yakin benar, sudah silakan go ahead, nggak usah ada ketakutan. Takut mati, nggak usah takut mati. Takut miskin, nggak usah takut miskin. Wah yang melarat mangsa burung nggak saya kono. Wah sugi mangsa burung nggak. Ya jadi di penghujungnya itu adalah gini, ketika kita menghadapi satu kesulitan, musibah, bencana sebagainya, nggak ada alasan Anda mengkambing hitamkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain gara-gara si anu, gara-gara nggak ada gara-gara.
Ya, orang Inggris itu agamanya lain ya. Dalam sistem mereka itu nggak pernah menyalahkan siapapun. Dikembalikan yang disalahkan adalah koordinasi. Karena kami kurang koordinasi. Berarti salah kabeh bus. Elegan kan? Iya makanya. Karena bagaimanapun ya nggak mungkin ada orang yang disalahkan gara-gara. Memangnya ini gagal karena saya. Toh saya juga sudah bekerja keras kok. Iya, ya kesalahannya karena kurang koordinasi. Jadi koordinasi yang dipersalahkan, bukan seseorang. Lah iya, daripada kita mengkambing hitam orang lain, masih mending juga kita introspeksi saja. Kita telusuri kembali di mana kesalahan kita. Ya, sebab kesulitan yang kita hadapi sekarang ini adalah akibat dari kita salah respon terhadap peristiwa yang pernah kita hadapi. Akhirnya sekarang seperti ini. Dari kesalahan kita yang lalu itulah sekarang ini. Ya setiap hari juga datang orang ke sini yang bercerita terlilit hutang. Sampai rumah mau dibeselah. Ya kan dikejar-kejar polisi. Ya kan sampai akhir buat mahnya ya sudah, itu kan akibat dari Anda dulu ketika menghadapi persoalan meresponnya salah. Yang motor listrik dicedidol digadakan nasi dan mesti berbeda. Iya kan? Ya iya, orang pesan pekerjaan. Pesan residu nih Taryono, duit entok residu dikirim-kirim. Residu kau belikin sih. Lah iya. Kayu wis dikirim ning Wawan. 3 bulan beli di berambang-berambang. Duit entok wis kene. Yang kok sampai akhirnya hilang kabeh kayu ndek. Ya kan begitu. Nah ketika nanti Anda mengatakan beli payu justru langkah wongkon maning. Kenapa? Ya karena kita melakukan kesalahan yang dahulu. Menghilangkan kepercayaan orang kan. Hai. Anda nggak usah minta dihormati. Pokoknya semua orang ditolong, sing bodoh diwuruki, sing kesasar dialog kena, sing sakit diobati. Nggak usah minta apapun, siap bekerja untuk Allah. Suatu ketika Anda itu kondangan, duduknya kan ngarep no, ini kursi mebel, jaburan ini toples. Bahkan yang sehari bekerja untuk dirinya sendiri nggak pernah bikin masyarakatnya. Nyawa denget mangan dewek wajan dia kah kondangan kah duduk kursi seng duduk kah. Ya senaknya dibentuk plastik aqua buras karo kasang gawil dibutuh di balang akan lah. Iya kan? Ya mana pengabdianmu kepada Allah? Ya, bagaimana kontribusimu kepada masyarakat? Itu saja dulu. Tanpa Anda minta apapun, ya, Anda akan diperlakukan teristimewa oleh masyarakat. Tekan tangan sini diampuni wong, aja dengan Anda. Lah iya, ya kalau tanpa itu atas dasar apa? Lah orang hormat kepada Anda dasarnya apa? Karena sugih, langkah urusan. Sugih-sugih dewek kan mah. Beling-beling leracan, kop-kop pada gede waktu mah. Iya kan? Mungkin cuma ada yang ada masuk manipulasi di bidang ilmu. Kadang-kadang. Padahal asal pinter masa kitab kah? Dihormati. Padahal dia tidak memberikan kontribusi apa-apa kok. Betul ini mungkin. Ya karena hasab kurang. Kita malah kurus pala-pala dia terus biar mana kita. Dia nggak pernah nolong orang nggak apa kok. Iya kan?
Nah, itu. Jadi kadang-kadang ada manipulasi di bidang-bidang keilmuan ya kan gitu. Dia tidak pernah berkibar masyarakat kok. Yang pada diundang hajatan blok tek aja. Diundang wong sunat beli teka, diundang wong kam beli teka, diundang wong mati beli teka. Asik dewek talang teleng, merasa alim dewek baik. Siapa ya? Tapi masih dimanipulasi tuh, masih dihormati orang. Awas betul. Iya boleh. Iya. Iya. Nah, makanya saya melihat ada ustadz kecil, ya imam musola, ini tajuk ini kampung. Enggal maghrib sampai isya murki Quran, sampai saat desa pada bisa ngaji kok. Ya. Iya, saya melihat kesolehannya. Tapi karena ilmunya pas-pasan, mung bisa maca Quran baik. Ya paling bater di bidang ustad. Lah iya. Iya. Terlihat bakal ngimami salat jenazah ya mung beda dikit di atas rata-rata lah. Ya. Amplop salawatannya wong sejen mah 5.000 kun mas 10.000 karena ustad sih. Tapi anak wong sing alim alama tapi untuk dirinya sendiri ngaji beli muruke beli apa beli salamannya kah 50.000. Iya betul. Nah, jadi di sini artinya bahwa gemerlap ilmu lebih mampu menipu orang daripada harta, ya kan? Makanya kala innal insana la yatra arra'ahus taghna. Tagha ya artinya akan durjana manusia itu ketika dia sudah merasa kokoh. Arra'ahus taghna artinya sudah tidak butuh kepada siapapun, kokoh itu. Balik kamu. Nah ini jadi ini adalah fenomena yang semacam ini ada di dalam ini perlu dikritisi juga persoalannya. Nah, tapi sebaliknya di bidang kesombongan masih sombong gak wong alim tidak wong sugi kok. Iya kenapa? Bakal wong sugi masih ada kekhawatiran besok saya bisa jadi miskin, rumah kebakar, mobil tabrakan, kena penyakit jatuh miskin. Karena wong alim membeli, semakin dibagikan semakin nambah. Oh iya tuh sih. Ya kan stroke gitu ya. Ya tuh. Tapi kan nggak ada orang yang pintar ujuk-ujuk goblok. Tapi orang kaya bisa nggak ujuk-ujuk? Bisa. Kebakaran habis kan pokoknya. Ketipu bisa. Habis lu di semuanya. Jadi artinya bahwa kesombongan pada tingkat intelektualitas itu lebih mapan daripada kesombongan atas materi. Iya. Engke kesejen. Oh iya. Baka wong sugih mah baka engke beri tilang teleng tolak sugih sih. Baka wong pinter mah baru manggut-manggut bakana. Pas betul mana? Berjalannya orang itu juga menampilkan perwatakan seseorang. Bakal melakukan gesrek, sendalnya grepes kabeh, ngebul ke cadang pinggan bakal coba melakukan. Apa yang ngebul ke? Tarionot selewat ngebul kabeh, kasrak. Bocah kerapet dewek kan artinya. Iya. Dan iya bakal sih melakukan bercelingak-celinguk. Wong apa kon kok? Tok mis. Iya. Bakal sih melakukannya tikluk. Tulus. Ya artinya gerak badan kita ini, langkah kita, engke kita ini semua juga menafsirkan perilaku kita kan kita. Sorot mata juga sama. Orang bodoh, orang pintar, pandangan matanya lain kok.
Ngandel beli. Wong sing tukang banyu wudu, kalau sing beli pernah banyu wudu, saya jenranya. Sirak wirangno ya, tapi karena wudu bayang ngicel ngirang itu. Iya. Saya bagian putih, belak banyu wudu mah besem. Iya, kita melihat dari sorot mata orang juga beda. Orang lagi susah, lain matanya. Orang lagi sedih, lain matanya. Orang lagi ketakutan juga lain matanya. Lain, ketakutan. Wongku bola matu ana sing ruas, ojek. Ana sing lawan lampu kang dia pacak. Ana sing melolong, kayak mata peda anak kan. Iya. Pandangan mata orang yang membawa cinta juga lain. Kecer. Wes ya, assalamualaikum.